Halo para sahabat GKI Kayu Putih, jumpa lagi dengan saya dalam Sapaan Sahabat kali ini. Para sahabat, dalam Sapaan Sahabat yang lalu, kita membicarakan tentang apa artinya penyangkalan diri. Terutama ketika pada masa Prapaskah ini, kata ini sangat sering kita dengar dan tidak asing bagi kita. Nah, kalau yang lalu kita membicarakan tentang apa artinya penyangkalan diri, maka sekarang kita lebih dalam dan lebih jauh bagaimana saya melakukan penyangkalan diri itu. Para sahabat, Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat Filipi, pasal 3, khususnya ayat 7-10, dia menceritakan tentang apa yang dia sebut sebagai penyanggalan diri menurut versinya. Ketika dia mengatakan bahwa dulu yang aku anggap segala sesuatu yang berarti, yang menjadi keuntungan, sekarang baginya setelah mengenal Kristus, dia anggap sebagai sesuatu yang rugi, bahkan sampah. Karena buat dia pengenalan kepada Kristus itu jauh lebih utama, jauh lebih menguntungkan baginya. Karena itu kenapa dia mengatakan sekarang ini bagiku yang lebih penting dan yang lebih berharga adalah bagaimana aku mengenal Kristus, mengenal kuasa kebangkitannya dan hidup dalam kebenaran Kristus. Nah, kalau yang lalu kita bicara tentang menyangkal diri, artinya di situ kita mengarahkan fokus hidup kita bukan lagi melulu hanya pada kita, pada kepentingan diri kita sendiri, pada apa yang menjadi kemauan kita, apa yang menjadi kehendak kita, tetapi kita mengarahkan fokus kita pada Kristus. Maka Paulus mengajarkan kita juga, ketika dia mengatakan bahwa dulu kehormatan sebagai seorang Yahudi tulen yang sangat dihargai oleh komunitasnya itu sebagai sampah setelah mengenal Kristus, karena dia tahu bahwa apa yang dia lakukan, kebanggaannya yang dia cari-cari itu akhirnya menyakiti orang-orang, dalam hal ini orang-orang Kristen yang menjadi pengikut Kristus. Ketika dia berusaha membunuh mereka, menyakiti mereka, dan dia tahu inilah yang bukan dikehendaki oleh Kristus. Ketika berjumpa dengan Kristus, hatinya menjadi lebih damai karena dia memperlebar apa yang namanya makna hidupnya dengan mengarahkan kepada apa yang Tuhan kehendaki, memperlebar makna hidupnya. Ketika dia tahu bagi Kristus, kasih kepada diri sendiri juga sejalan dengan kasih kepada sesama. Maka dia memperlebar kasihnya, bukan hanya melihat pada dirinya sendiri, tetapi bagaimana hidupnya berguna bagi sesama. Para sahabat, bukankah di dalam hidup ini, ketika kita bicara tentang kebahagiaan hidup, maka kebahagiaan hidup yang kita jalani tidak melulu ditentukan oleh segala sesuatu yang kita inginkan, kita cita-citakan, kita harapkan itu tercapai. Tetapi bukankah kebahagiaan hidup, makna hidup kita akan menjadi sangat mendalam ketika kita tahu bahwa hidup saya berguna bagi sesama. Hidup saya, apa yang saya miliki berarti bagi sesama dan juga bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah, para sahabat, karena itu kenapa di dalam penyangkalan diri kita diajak untuk memperluas makna hidup kita, tidak melulu pada kehendak kita, tetapi melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, mengarahkan fokus hidup kepada kehendak Tuhan, yaitu Tuhan menghendaki kita juga hidup ini berarti bagi sesama kita, bagi lingkungan kita dimanapun kita berada. Karena itu kenapa dalam aksi penyangkalan diri, dan ini dikaitkan biasanya dengan puasa, kita diajak untuk melakukan sesuatu bagi sesama kita juga sebagai bagian dari cinta kita kepada Tuhan. Maka kalau kita diajak untuk puasa, tidak makan untuk waktu tertentu, mengurangi konsumsi makanan, minuman kita, maka kita ingin diingatkan bahwa apa yang tadinya kita pakai uang itu untuk makanan, minuman,
untuk pergi makan di luar dan sebagainya. Sekarang saya memilih untuk makan dan minum di rumah dengan waktu tertentu, dan uangnya saya gunakan untuk melakukan sesuatu yang berguna bagi orang lain. Uangnya saya kumpulkan dan saya berikan kepada orang yang membutuhkan. Bukankah ini yang kita lakukan di dalam aksi penyangkalan diri yang telah dibuat oleh Panitia Paskah tahun ini? Kita diajak untuk mensisihkan uang yang biasanya kita pergi untuk ke kafe, untuk makan di luar, untuk makan sehari bisa 3-4 kali. Tetapi kita sisihkan uang itu, kita kumpulkan untuk sesama kita, untuk sekolah-sekolah di Jawa Tengah, baik untuk para muridnya, untuk sekolahnya itu sendiri, atau untuk guru-guru di Jawa Tengah yang saat ini mereka juga kekurangan dana operasional mereka. Atau juga untuk para sahabat GKI Kayu Putih juga yang karena pandemi berdampak dalam situasi kondisi ekonomi, situasi finansial mereka. Melalui apa yang kita sisihkan, kita berbagi kepada mereka. Inilah arti penyangkalan diri. Dan inilah maknanya, di mana saya memperbesar, kita memperbesar makna hidup kita. Bukan melulu pada apa yang saya inginkan, tetapi bagaimana apa yang lebih berharga, yaitu pengenalan kepada Kristus melalui cinta kasih kita kepada sesama kita. Selamat menjalankan aksi penyangkalan diri, selamat berpuasa, selamat berbagi kasih, dan Tuhan Yesus memberkati para sahabat. Amin. Para sahabat, sekali lagi jangan lupa untuk subscribe, like, and tekan loncengnya untuk mendapatkan sapaan sahabat lainnya. Tuhan memberkati para sahabat. Bye.